garis bawahi bahwa yang kita kaji ini bukan merupakan karangan atau pola pikir dari manusia, bukan juga pola pikir saya. Tapi yang kita kaji ini adalah dari mana? Dari kitab bulan. Malam ini kita akan membahas tentang syahadatain ya. Syahadatullah. Syahadatan itu kan ada syahadatullah, ada syahadatul Rasul. Kita mulai dari syahadatullah. Yang redaksinya adalah apa redaksinya? Syahadatullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Betul kan? Ini yang kebanyakan kita lupa. Syahadah ini adalah fondasi atau dasar dari dunia Islam. Dunia itu bangunan ya. Orang tahunya sholat itu tiang agama katanya, ya kan? Tapi lupa sama Syahadat. fondasinya. Sebelum syahadah kan harus sholat dulu. Sebelum sholat syahadah dulu kan? Bukan Pak, udah dalam sholat ada syahadah, itu beda konteksnya. Ini fondasi. Kita sebut dengan akar kemarin kan. Kalau sholat tiang agama, ini adalah fondasinya. Ya mungkin ada tiang kalau nggak ada fondasi. Tiang akan mudah roboh kalau fondasinya tidak kuat di fondasinya. Itu. Ini syahadat dulu. Sebelum sholat. Ya, syahadah dulu sebelum sholat. Bagus kan captionnya kan? Bagus. Kita mulai dari syarat dulu. Apa sih syarat syahadah? Ada syaratnya. Coba buka di surat 47 surat Muhammad ayat 19. Oke. Coba lihat di surat Muhammad ayat 19. Surat Muhammad surat yang ke 47. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahui bahwasanya Kalimatnya adalah fa'lam. Sebelum ada lafaz la ilaha illallah didahului oleh Fa'lam. Nah, ini sakral ini.
Fa'lam ini dari kata alama. Alamat. Akar katanya secara etimologi ini dari kata alamat. Alamat itu kan? Dari sini nanti muncul istilah ilmu. Satu kata itu. Satu akar kata. Terjemahannya apa? Maka ketahuilah. Saya sederhana ya. Ketahuilah. Itu aja kira-kira. Beda orang yang tahu dengan orang yang berilmu. Beda. Ajis tahu ini teh manis. Tahu. Tahu. Tapi ternyata cara buat salah, tidak mengilir Iya kan? kan? Tahu ini teh manis. Tapi apa itu teh manis? Ya kan? Komposisinya apa saja? Kadar airnya berapa persen? Kadar gulanya berapa persen? Ya kan? Kadar tehnya berapa persen? Nah, itu masuk dalam ilmu. Itu bedanya. Jadi nggak bisa kita terjemahkan sederhana. Maka ketahuilah. Maksudnya apa itu kan? Dan secara label kelas kata ini masuknya fiil amar. Lama. Kata perintah. Ini kata perintah, Kata suruhan. perintah. Kalau dalam bahasa Inggris disebutnya komen ya. Komen. Kata perintah. Gitu loh. Dan ilmu itu tidak bisa disebut ilmu. Sesuatu itu bisa dikatakan ilmu kalau referensinya jelas, pegangannya jelas, dia bisa dibuktikan, kebenarannya itu bisa dibuktikan, itu baru disebut ilmu. Gitu. Kalau kebenarannya tidak bisa dibuktikan, itu bukan ilmu, tapi mitos. Ya. Sekarang bercampur kita nih. Antara mitos dengan ilmu bercampur. Makanya ilmu ini harus ilmiah. Ilmu terus ilmiah. Namanya ilmiah itu dia berhubungan dengan referensi-referensi. Itu referensi. Jadi referensi itu semacam buku pegangan, ada sandaran gitu. Berdasarkan surat anu, maka anu dikatakan anu. Berdasarkan, ada referensi yang jelas. Makanya dia harus objektif, tidak bisa subjektif. Nah ini yang kita belum bisa. Kadang-kadang kita dalam suatu diskusi misalnya susah untuk bisa objektif itu. Rata-rata semuanya kepengen benar. Namanya objektif itu adalah harus sesuai dengan unsur-unsur ilmiah. Jadi tidak subjektif. Kalau kepengen benar sendiri itu pengen benar sendiri itu namanya subjektif gitu loh. Maka terjemahan yang benar adalah cukup ya apa tulisnya, maka ilmuilah secara ilmiah, objektif dan ilmiah. Arti fa'lam itu ilmuilah. Kita pakai kalimat aslinya aja kan, udah dipakai kok dalam kita kok. Kalimat ilmu kan udah diadopsi. Ya kan banyak itu bahasa-bahasa yang berasal dari
Quran itu diadopsi ke bahasa Indonesia itu udah banyak sekali. Maka kita pakai aja bahasa asli ilmu. Hakim itu dari Quran itu, ya kan? Makanya kalau orang bilang jadi Islam itu jangan ke arah paraban, bukan ke arah paraban, memang dari Quran. Quran itu memang kearaban, bergaya bahasa Arab. nuansa bahasanya itu, gaya bahasanya itu bernuansa bahasa Arab. Cuman bukan bahasa Arab, awas. Baca Ustaz misalnya, nggak ada kata Ustaz di Quran. Ustaz itu bahasa Arab, tapi bukan bahasa Quran. Gitu. Tapi kalau hakim, ilmu itu memang dari Qurannya ada. Banyak lah. Kita nggak bahas itu, nanti terlalu melebar kan. Ilmunya secara objektif dan ilmiah. Jadi syarat-syarat itu berarti apa? Faklan. Unsur yang harus ada dalam syahadah itu adalah ilmu. Jadi bukan syahadah asal ucap. Harus diboboti ilmu. Nah ini objektif, ini ilmiah. Berdasarkan ayat Muhammad ayat 19. Makanya muncul satu buah kesimpulan, syahadah itu harus berdasarkan ilmu. Ini dasar. Artinya statement itu adalah ilmiah dan objektif. Paham?